Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang Group Membership, Social Rules, and Power, a Social Psychological Perspective on Emotional Communication. Jurnal ini membahas penelitian tentang bahasa dan komunikasi emosi dalam situasi interpersonal antara orang-orang dalam kelompok sosial yang berbeda. Adapun 3 yang dijadikan bahasan pokok, yakni antara orang-orang yang berbeda usia atau status sosialnya yang berbeda, konflik dalam hubungan dekat, dan komunikasi yang tegas atau asertif. Semua konteks ini juga mengacu pada sebuah aturan dan kekuasaan sebagai variabel yang menonjol dalam konteks tersebut. Pada jurnal ini memiliki tujuan untuk membahas beberapa cara yang digunakan oleh para psikolog sosial untuk mempelajari bahasa dan komunikasi emosi. Dengan menyajikan secara singkat, beberapa penelitian juga memiliki teori baru tentang sifat dan pengalaman emosi, serta penelitian tentang pengaruh efek pada beberapa perilaku sosial. Dan adapun pembahasan mengenai pengungkapan diri secara singkat yang memiliki konsentrasi pada sebuah komunikasi antara orang-orang dalam suatu kategori sosial yang berbeda, dilihat dari usia maupun status pekerjaannya. Pada jurnal ini menghasilkan sebuah temuan. Peneliti menguji konstruksi emosi pada dasarnya hubungan sosio-struktural antara laki-laki dan perempuan, memiliki metodologi yang tidak biasa dalam psikologi sosial, di mana para peneliti menjadi subjek tentang teori dari ingatan mereka untuk menguji ingatan rasa bersalah dan rasa malu di kalangan perempuan dengan memicu permintaan maaf. Penelitian ini menunjukkan kekuatan sosial antara laki-laki dan perempuan. Pada sosialisasi awal, mereka menggunakan beberapa emosi dan cara berperilaku dalam konflik. Seperti pada kasus pengungkapan diri, laki-laki dan perempuan tampaknya meningkatkan sebuah rasa kenyamanan dan kekuasaan mereka, tetapi karakter antara kelompok dari konflik tersebut mengurangi penyelesaiannya. Pada jurnal ini membahas sebuah studi tentang emosi yang dimana dibagi menjadi 2 bentuk, yakni pengalaman emosional dan emosi dasar. Di sini individu akan menunjukkan sebuah kesamaan-kesamaan lintas budaya dan lintas kelompok dalam bentuk emosi dasar yang dirasakan dan digambarkan dalam sebuah peristiwa, dengan menimbulkan emosi yang diikuti dengan adanya sebuah gejala tubuh, perilaku ekspresif, dan adanya dorongan dengan kesamaan dalam respon dari berbagai kelompok subjek. Nah, di sini ada pun contohnya pada sebuah penelitian, yakni mendapatkan sebuah hasil dari banyaknya berbagai mahasiswa yang dijadikan objek dalam hal ini. Penelitian tersebut menunjukkan hasil kesamaan yang besar, bercondong pada lintas budaya dalam ekspresi wajah hingga vokal dari sejumlah emosi yang bersifat universal. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan oleh sebuah alur peristiwa rencana perilaku atau tekanan peristiwa memancing emosi. Lalu, adapun serangkaian pengaruh afek pada perilaku sosial. Afek ini merupakan sebuah bentuk menekankan tingkat perasaan seseorang senang ataupun sedih pada saat peristiwa tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi suatu pandangan diri terhadap sebuah bentuk kegiatan sosial, yang dimana jika suasana hati sedang keadaan positif, maka sebagian orang sekitar kita akan menilai orang tersebut atau diri kita dalam keadaan baik-baik saja dan tidak memiliki sebuah pemikiran lain. Sebaliknya, jika suasana hati sedang keadaan negatif, sebagian dari lingkungan sosial orang tersebut akan memiliki sebuah pemikiran analitik yang nantinya berprasangka buruk terhadap orang tersebut. Lalu, adapun sebuah perbedaan budaya dalam konsep diri yang hubungannya bertumpu pada orang lain, yakni menghasilkan sebuah peluang
besar untuk mengekspresikan emosi, jenis emosi yang diekspresikan, dan ekspresi emosi yang diharapkan orang lain untuk menjadi sebuah aktor. Selain itu, meski pendekatan ini sensitif akan sebuah perbedaan budaya, pendekatan ini tidak terlalu diperhitungkan dalam sebuah konteksnya. Dengan kata lain, bahwa mungkin lebih relevan dengan konteks publik daripada hubungan dekat. Nah, adapun sebuah contohnya nih. Nah, contohnya itu sebagai bentuk bukti bahwa orang Jepang setidaknya akan memunculkan bentuk ekspresinya dalam bentuk beberapa emosi yang menutup dirinya di hadapan publik. Dalam jurnal ini ada sebuah teori pengungkapan diri dalam sebuah interaksi antar kelompok. Hal ini melibatkan aspek ungkapan diri pada sebuah pengungkapan ekspresi emosional. Contohnya, orang yang membutuhkan suatu pujian, kita bisa menggunakan bahasa yang membuatnya menjadi suatu kedekatan hubungan baru antar kita dan orang tersebut. Karakter daripada pengungkapan diri ini dapat dijelaskan bahwa ada sebuah kegiatan sosial yang diatur karena dapat menghindari suatu masalah, terutama tidak adanya keinginan untuk menyakiti ataupun mengencam ekspresi wajah demi menjaga sebuah kedekatan hubungannya. Bahkan, hal ini dapat dilihat dari aspek usia serta dewasa ataupun lansia karena memiliki sebuah pandangan berbeda ketika menyikapi sebuah pengungkapan diri ini. Lalu, ada sebuah teori komunikasi asertif. Jika mengacu pada komunikasi emosi secara asertif, orang tersebut akan melibatkan dirinya untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan memaksimalkan dampak positif bagi pelaku dan meminimalkan dampak negatifnya, terutama melibatkan resep untuk ekspresi emosi secara langsung melalui bahasa, sebagai mempermudah menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan pesan-pesan emosional dengan jelas. Perilaku asertif ini juga akan menghubungkan ekspresi emosi positif seperti contohnya senang, kata pujian, dan lainnya, serta ekspresi negatif yang membuat ketidaksenangan orang lain, kritik, dan ketidakjelasan atau ketidaksetujuan. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Jurnal ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa konteks dalam komunikasi emosi yang terutama bersifat antar kelompok. Konteks yang telah dijelaskan juga telah diatur oleh aturan dan bertujuan untuk mempertahankan hubungan, menjaga perasaan orang lain dengan dilihat dari segi ekspresi wajah seseorang, serta menjelaskan bagaimana cara menjaga antar perbedaan seperti laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kekuasaan mereka dalam sebuah interaksi hubungan sosial. Teori sosiopsikologis tentang komunikasi menjadi dekat hubungannya, dan komunikasi antar laki-laki dan perempuan memberikan sebuah perhatian lebih dengan kekuatan sosiostrukturalnya. Adapun proses antar kelompok yang sangat berguna dalam mempelajari komunikasi emosional dengan hubungan antar pribadi. Tidak sampai di situ, hubungan antar kelompok serta identitas sosial membantu menentukan aturan sosial dalam mengekspresikan emosional dan mengetahui cara menggunakan aturan untuk meningkatkan kenyamanan serta menonjolkan interpersonal dalam interaksi. Komunikasi emosional jika digunakan dalam situasi konflik dan konteks dalam pengungkapan diri itu penting untuk membuat sebuah pengolahan kata dan menjaga perilaku nonverbal. Kata-kata dan perilaku nonverbal jauh lebih penting dalam menghasilkan sebuah ekspresi emosi. Dengan ini, sebuah kata akan mengkomunikasikan perasaan positif atau negatif. Cukup sekian penjelasan jurnal kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.